Listening to people talking about this, I have never ever heard anyone say, "Oh look, it's a painting of sunflowers. I wonder who did that." Whoever it was must have been very interested in sunflowers. Video kali ini agak berbeda dari biasanya. Ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan dalam video kali ini, dipicu oleh video viral yang beredar di awal bulan Oktober ini, yang menampilkan dua orang aktivis organisasi menumpahkan sup tomat ke sebuah lukisan terkenal di National Gallery di London pada tanggal 14 Oktober 2022. Jadi dalam upaya meningkatkan awareness atau kesadaran manusia terhadap perubahan iklim, kedua aktivis Just Stop Oil menumpahkan sup tomat ke lukisan Sunflowers karya Vincent van Gogh yang terkenal itu. Kedua aktivis kemudian menempelkan tangan mereka dengan lem ke tembok galeri di sebelah lukisan tersebut. Kemudian mereka berpidato seperti ini. What is worth more? Art or life? Is it worth more than food? Worth more than justice? Are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people? The cost of living crisis is part of the cost of oil crisis. Fuel is unaffordable to millions of cold, hungry families. They can't even afford to heat a tin of soup. Meanwhile, crops are failing. Millions of people are dying in monsoons, wildfires, and severe drought. We cannot afford new oil and gas. It is going to take everything we know and love. Could you well, please, folks? Out of the room, please. We will mourn everything we have lost if we do not immediately halt all new fossil fuel licenses. Thank you. Out of the room, please. You are outraged at what we've done to protect the work of art. I beg you, turn back outrage to the government who are neglecting us, who are forcing armies to starve so that they may feed their children. Thank you. Out the room, sir. We have lost a third of our wheat. Out the room. We are facing famine, drought. Thank you. It was just about this time that things were beginning to happen. It began like this. Menurut website dari organisasi Just Stop Oil, aksi protes tersebut sudah direncanakan sebagai protes terhadap pembaruan perizinan untuk ekstraksi minyak dan gas di United Kingdom. Intinya, mereka ingin memprotes produksi dan penggunaan bahan bakar fosil. Oke, jadi mereka menggunakan sup tomat ke lukisan Van Gogh untuk memprotes kebijakan yang bertentangan dengan krisis perubahan iklim. Saya setuju dengan pesan yang ingin mereka sampaikan, tapi tidak dengan aksi mereka. Kenapa sup tomat? Kenapa harus lukisan Van Gogh? Dan kenapa harus vandalisme? Saya akan mengutarakan point of view saya mengenai insiden ini. Mengapa saya nggak setuju sama aksi mereka? Dan saya berani bilang kalau tindakan mereka adalah hipokrit. Kenapa? Ada 3 poin utama yang akan menjadi fokus pembahasan, yaitu tomat, Van Gogh, dan krisis. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Salah Goreng, Rindu Istriku Ayu Lisna Ardiani, Anto Kamil, Jelajah Purbalingga, Gondrong Geo, Jalu, Bang Obay, Halo Ali Tunggu Aku Kurus Ya, Rain Kula, WSN Prestio, Danyi 2, Danyi 3, Aerospark, Manusia Mageran, Dudindan, Herul, Radu, Rizu, Gara DTN 439, Remahan Wafer Keju, Domi Sarah Family, Izudin Fatan, Uzaifi Malik, Liora Etel bikin kamu cakep, Kelowor, Ongki Uli, Liora Etel, Cikia _ Ricky Master Prayoga, Fakhira F. Akbar, Daihan D. Akbar, Fadila D. Akbar, Daiki F. Akbar, Dara Ayu banget, Darus, Rindu Istriku Ayu Lisna Ardiani, Bin Gungsi Ari J. Odoh, Donald Trump, Remixer Ngapak, Beli Baju di Buronanmu, W3, Arnold Schwardiningrat, Novan, Nusantara Kode, Master Egi, Warkop Rajawali, Bisnet Geo YHS 5, Wiki 8888, Wiki 6 Love 5 Lihua, Zizi semoga cepet naik PIC, Fanny modal konsisten doa
Beruang, Rindu Dek Mia, Istri Sah Kang Taeyun, Ginanjar Zain Malik Habibi, Mizut Kece, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Ultimate, Stardust aka Superman on Fire, Egethan Isaac, Rabauru Kota, Anto Kamil, Faiz Fajrina, WK Daifa, Stian Anwar Love Husni Nafia, Stian Anwar Love Husni Nafia, Stian Anwar Love Husni Nafia, Zikro, Alvaro Cinta Anime, Keluarga Nafis, Echa, Zion Bear Negara Beruang, Bakso Solo Pak Wi, Awali Taufiki, Toko Nebule, fansnya narator Alam Semenit, Toko Laundry Bagus Solo, Bisnet Branch Bojonegoro, Churchill IP, dan RS Workshop ID. Tomat adalah buah, bukan sayuran, tapi sering dihidangkan bersama sayuran, sehingga banyak yang mengkategorikan tomat sebagai sayuran. Kenapa buah? Karena tomat masih termasuk keluarga beri yang dapat dimakan. Tomat berasal dari Amerika Selatan. Awalnya tumbuh liar di wilayah Andes, antara Peru dan Ekuador. Kemudian dibawa ke Meksiko, lalu didomestikasi dan dibudidayakan di sana pada tahun 500 sebelum Masehi. Tomat awal yang dibudidayakan pertama kali diperkirakan berukuran kecil dan berwarna kuning. Kemudian, Christopher Columbus dan Hernan Cortés membawa tomat ke Eropa hingga ke seluruh dunia. Tomat menjadi populer di Spanyol pada awal abad ke-17, di mana tomat menemukan iklim yang sempurna dan tumbuh subur di Mediterania, hingga menjadi makanan pokok. Saat pertama kali diperkenalkan di Inggris pada akhir abad ke-16, tomat dianggap beracun. Ini karena tomat termasuk dalam famili beri belladonna atau deadly nightshade. Dan beberapa tanaman dalam famili ini adalah beracun. Berry nightshade tergolong mematikan dan menimbulkan bahaya terbesar bagi anak-anak karena warnanya yang menarik dan rasanya yang manis di mulut. Namun, 2 buah beri dapat membunuh anak kecil yang memakannya. Tapi akan dibutuhkan 10 hingga 20 buah untuk membunuh orang dewasa. Daunnya juga sangat berbahaya. Mengkonsumsi 1 daun saja bisa berakibat fatal bagi manusia. Tapi pada akhirnya, pada pertengahan abad ke-18, tomat mulai diterima dan dimakan secara luas di Inggris dan koloni-koloni di Amerika Utara. Sekarang, tomat adalah salah satu komoditas pasar yang paling populer di seluruh dunia, setelah kentang, lettuce, dan bawang. Lycopersicon esculentum adalah spesies yang paling terkenal dan dapat diolah menjadi berbagai macam bahan masakan, termasuk pasta, puree, dan sup yang ditumpahkan ke lukisan Van Gogh. Dalam hal gizi, tomat adalah superfood yang mengandung nutrisi sangat tinggi yang menguntungkan bagi sistem tubuh manusia. Nutrisinya dapat membantu menyehatkan kulit, membantu menurunkan berat badan, dan menyehatkan jantung. Tomat mengandung senyawa yang disebut lycopene, yang memiliki banyak manfaat kesehatan. Sebenarnya, setiap sayuran atau buah berwarna merah mengandung sedikit lycopene, zat yang juga memberikan warna merah cerah. Tapi tomat mengandung lebih banyak lycopene daripada sayuran lainnya. Dengan 1 tomat berukuran sedang mengandung sekitar 2-3 gram. Tapi menariknya, jus tomat mengandung lebih banyak lycopene daripada tomat mentah. Selain lycopene, tomat mengandung beberapa nutrisi lain, seperti lutein dan beta-karoten, yang semuanya baik untuk mata manusia. Penelitian menunjukkan bahwa nutrisi ini melindungi mata dari penyakit seperti katarak, sekaligus mendukung kesehatan mata secara menyeluruh. Tomat juga mengandung zeaxanthin dan lutein, yang bermanfaat dalam melindungi mata dari cahaya biru yang dipancarkan oleh perangkat digital seperti smartphone. Zeaxanthin dan lutein juga dapat mengurangi sakit kepala karena mata yang lelah. Beberapa bukti penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi hanya sekitar 4-5 tomat sehari bisa menyehatkan rambut. Buah serbaguna ini sungguh kaya akan vitamin A yang menguatkan dan membuat rambut kamu lebih berkilau. Tomat memang tidak dapat mengobati kebotakan, tapi tomat bisa memperbaiki kondisi rambut yang tersisa. Lycopene juga bisa membantu mengobati gusi bermasalah, seperti radang gusi dan periodontitis,
dengan memerangi radikal bebas. Tapi sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Hati-hati dalam mengkonsumsi tomat mentah. Karena keasamannya yang tinggi, mengkonsumsi terlalu banyak tomat bisa merusak enamel gigi, dan menyikat gigi setelah makan tomat malah akan memperburuk. Sebaliknya, tunggu sekitar 30 menit sebelum menyikat gigi setelah makan tomat. Atau cukup kumur-kumur aja setelah kamu makan tomat. Yang paling ultimate, tomat juga kaya akan mineral, seperti tembaga, seng, dan mangan. Zat-zat ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dan di antara banyak manfaat kesehatan tersebut, zat-zat ini akan secara positif mempengaruhi fungsi otak dan suasana hati kamu menjadi lebih bahagia. Jadi, kenapa sup tomat yang mengandung banyak manfaat ini malah dibuang-buang seperti ini? Oh my god! You because it broke. Oh my god! Mereka peduli dengan warga dunia yang miskin, tapi malah membuang-buang makanan. That's weird. Tomat adalah salah satu tanaman yang mampu tumbuh subur di tanah yang tidak subur. Pertanian tomat justru menyediakan banyak lapangan kerja bagi warga miskin. Jadi aksi mereka menumpahkan tomat karena peduli sama warga miskin agak kontradiktif, mubazir. Dan kenapa mereka mengincar lukisan Van Gogh? Apa hubungannya Van Gogh dengan aksi mereka? Vincent Willem van Gogh lahir pada tanggal 30 Maret 1853 di Zundert, di selatan Belanda. Van Gogh adalah seorang pelukis pasca impresionis Belanda yang menjadi salah satu pelukis paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah seni. Tapi kehidupannya penuh intrik dan cerita yang cenderung menyedihkan. Dalam waktu lebih dari 1 dasawarsa, ia menciptakan sekitar 2.100 karya seni, termasuk sekitar 860 lukisan cat minyak yang kebanyakan ia buat di 2 tahun terakhir masa hidupnya. Karya-karya tersebut meliputi lukisan landscape, benda tak bergerak, potret, dan potret diri. Van Gogh memiliki ciri khas dalam lukisannya, yaitu warna yang tebal dan dramatis, serta goresan kuas yang impulsif dan ekspresif. Van Gogh adalah putra sulung yang lahir dari keluarga menengah ke atas. Ayahnya adalah seorang pendeta. Pada masa kecilnya, ia merupakan anak yang serius, pendiam, dan sering larut dalam imajinasinya. Pada tahun 1869, Van Gogh muda diterima di pekerjaan pertamanya, yaitu di sebuah perusahaan perdagangan seni internasional yang memiliki cabang di Den Haag. Dia kemudian mengalami depresi di masa ini, dan mulai menulis surat kepada adiknya Theo. Korespondensi ini berlanjut selama sisa hidupnya. Pekerjaan Van Gogh membawanya ke London dan Paris. Tetapi sesungguhnya dia tidak tertarik dengan pekerjaannya dan menjalankannya setengah hati. Kemudian ia dipecat pada tahun 1876. Van Gogh sempat menjadi guru di Inggris dan kemudian menjadi sangat tertarik pada agama Kristen setelah mendengarkan khotbah di komunitas pertambangan di Belgia Selatan. Pada tahun 1880, di usia 27 tahun, Van Gogh memutuskan untuk menjadi seorang seniman. Kemudian sering berpindah-pindah tempat, belajar menggambar dan melukis sendiri, dan menerima dukungan keuangan dari adiknya Theo. Pada tahun 1886, Van Gogh bertemu dengan Theo di Paris, serta bertemu dengan banyak seniman termasuk Degas, Toulouse-Lautrec, Pissarro, dan Gauguin. Gauguin kemudian menjadi teman akrabnya. Gaya lukisan Van Gogh berubah secara signifikan di bawah pengaruh impresionisme, menjadi lebih ringan dan lebih cerah. Dia melukis sejumlah besar potret diri pada periode ini. Pada tahun 1888, Van Gogh pindah ke Provence di Paris Selatan, di mana ia melukis lukisan terkenalnya, The Sunflowers atau bunga matahari. Ya, ini lukisan yang ditumpahkan sup tomat oleh kedua aktivis itu. Tahun 1888 juga menjadi tahun yang membuat Van Gogh terpuruk. Menurut cerita yang beredar, Van Gogh mengajak Gauguin untuk berkolaborasi dengannya. Tapi dalam suatu diskusi,
mereka malah bertengkar. Dan suatu malam, Van Gogh mengancam Gauguin dengan pisau cukur. Gauguin memilih pergi, dan persahabatan mereka menjadi kandas karena pertengkaran ini. Karena menyesal, Van Gogh kemudian memotong bagian dari telinganya sendiri. Masih menjadi perdebatan apakah hanya sebagian atau seluruh telinganya yang ia potong. Tapi lukisan potret diri mengindikasikan kalau sebagian telinganya masih tersisa. Ini merupakan tanda serius dari masalah kesehatan mental yang menimpa Van Gogh selama sisa hidupnya. Dia kemudian menghabiskan waktu di rumah sakit jiwa dan mengalami beberapa periode inersia, depresi, dan aktivitas artistik yang sangat terkonsentrasi. Karyanya mencerminkan keadaan psikologisnya dengan warna-warna intens dan jejak cahaya yang kuat. Pada tanggal 27 Juli 1890, Van Gogh lagi-lagi menderita depresi, dan ini merupakan puncak dari segalanya. Van Gogh menembak dirinya sendiri. Ia meninggal 2 hari kemudian karena lukanya yang terlalu parah. Van Gogh bukanlah seorang seniman yang sukses pada masa hidupnya, dan sering dianggap sebagai orang gila. Ia justru menjadi terkenal setelah bunuh diri, dan menjadi sebuah interpretasi sebagai seorang jenius yang salah dimengerti. Titik temu antara kegilaan dan kreativitas. Reputasinya mulai bertumbuh pada awal abad ke-20 karena gaya lukisnya diadopsi oleh beberapa seniman ekspresionis. Kemudian dalam beberapa dasawarsa berikutnya, nama Van Gogh semakin populer, baik secara komersial maupun secara kritik. Van Gogh diingat sebagai seorang pelukis yang penting dalam sejarah seni. Namun hidupnya berakhir tragis, dan kepribadiannya yang bermasalah melambangkan idealisme dari seorang seniman yang tersiksa. Entah di mana salah pelukis miskin dan depresi ini, sehingga lukisannya ditumpahi sup tomat. Apa nggak tambah depresi dia melihat lukisannya sendiri ditumpahi sup tomat? Untungnya, lukisan seharga $84 juta ini dilindungi frame dengan kaca. Jadi sup tomat tersebut tidak sampai merusak lukisan. Tapi pasti ada cleaning service yang hidupnya pas-pasan harus kerja ekstra, bergelut membersihkan ceceran sup tomat di tembok dan di lantai galeri. Kita sekarang akan membahas krisis, khususnya krisis perubahan iklim. Saya pernah bilang dalam beberapa video, perubahan iklim adalah sebuah siklus. Perubahan iklim tidak bisa dihindari. Perubahan iklim pasti akan terjadi. Manusia dan aktivitasnya lah yang mempercepat proses perubahan iklim tersebut. Saya setuju dengan pesan-pesan yang mereka sampaikan, tapi tidak dengan aksi mereka. Sebagai catatan, ini bukan pertama kalinya aktivis peduli lingkungan melakukan sesuatu yang kontradiktif dari misi mereka. Mungkin beberapa dari kamu pernah melihat 2 aktivis menumpahkan susu sebagai protes kekejaman terhadap hewan dan menyuarakan masa depan dengan pangan berbasis tumbuhan. Siapa yang gak sedih melihat susu ditumpahin seperti ini? Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg and my arm, even my fingers. The body I've lost, the comrades I've lost, won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? Goblok! Aksi yang dilakukan oleh grup Animal Rebellion ini mengangkat narasi kalau peternakan adalah penyebab utama hilangnya satwa liar dan ekosistem alami kita. Dalam tweetnya, Animal Rebellion menyuruhkan kepada pemerintah untuk memberikan insentif keuangan kepada petani agar dapat beralih ke pengadaan pangan berbasis tanaman, serta untuk menghijaukan kembali daerah yang terkena dampak industri. Setuju. Manusia dan segala aktivitasnya memang berperan mengurangi habitat, kepunahan, dan kerusakan ekosistem.
Tapi kita masih butuh asupan protein untuk keseimbangan gizi. Selain itu, peternakan masih lebih baik daripada perburuan liar yang berdampak pada spesies yang memiliki fekunditas atau laju reproduksi yang rendah. Dan ya, peternakan skala besar yang tidak memanfaatkan sumber daya yang terbarukan memang memiliki dampak buruk bagi planet ini. Tapi tidak dengan peternakan skala kecil, yang segala sesuatu di dalam peternakannya dapat didaur ulang. Mungkin terkesan ironis ketika saya berbicara seperti ini. Sementara saya sering menyebutkan kalau manusia adalah penyebab kepunahan. Tapi peternakan adalah bentuk domestikasi sebagai upaya mencegah kepunahan. Itulah mengapa ayam ternak tidak mengalami kepunahan. Kambing dan sapi tidak mengalami kepunahan karena mereka dibudidayakan dalam peternakan. Dan di dalam peternakan pasti ada byproduct atau produk sampingan dari hewan ternak. Seperti hewan ternak yang bisa menjadi pupuk bagi tanaman. Atau mungkin kamu juga pernah dengar ada peternakan ayam yang di bawah kandangnya terdapat kolam ikan. Jadi begitu ayam maka akan menjadi makanan bagi ikan yang ada di bawahnya. Maknyus. Just Stop Oil juga pernah atau bahkan sering melakukan aksi blokir jalan untuk memprotes kebijakan pemerintah tentang penggunaan bensin atau bahan bakar fosil. Aksi ini selain berbahaya bagi mereka, berbahaya juga bagi pengguna jalan atau ambulans yang sedang mengantar orang sakit yang butuh penanganan cepat. Lagi pula, jika mereka selalu mengandalkan vandalisme, pastinya nanti akan banyak yang meniru. Jadi banyak juga yang menggunakan vandalisme untuk mendapatkan perhatian publik. Dan ini akan ngeri jadinya. Gimana kalau jangan vandalisme? Gimana kalau mereka mencontohkan sesuatu yang baik-baik aja? Misalnya, jika mereka peduli dengan warga dunia yang miskin, harusnya mereka melakukan penggalangan dana atau pengadaan bahan pangan yang nantinya akan dibagikan ke warga miskin tersebut. Tapi mereka butuh bensin buat melakukan itu ya. Pergi meeting naik mobil pakai bensin, beli bahan-bahan di toko lokal diantarnya pakai bensin, bawa pakai pesawat kargo ke negara miskin juga pakai bensin. Nah, bagaimana kalau mereka menggunakan sepeda kemana-mana? Mungkin akan memancing banyak orang melakukan hal yang sama. Ada komentar-komentar menarik yang menyebutkan kalau cat rambut yang digunakan aktivis tersebut merupakan byproduct dari bahan bakar fosil. Produksi dan distribusi pewarna rambut yang ia gunakan pasti menggunakan bensin. Mereka pergi ke galeri menggunakan bus atau mobil yang berbahan bakar fosil. Baju yang mereka gunakan diproduksi oleh mesin yang berbahan bakar fosil. Lem yang mereka gunakan untuk menempelkan tangan mereka juga merupakan byproduct dari bahan bakar fosil. Jadi terkesan hipokrit alias munafik. Lagunya begini, nadanya begitu. Bilangnya begini, maksudnya begitu. Kita abadi, yang fana itu waktu. Barangkali hidup adalah doa yang panjang, tapi oh sayang, doanya mesti seragam. Still no sign of police, Nick. Akhirnya, banyak yang menilai kalau aksi-aksi tersebut adalah kekeliruan aktivis Gen Z yang merasa mereka lebih baik daripada orang kebanyakan. Pesan yang sebenarnya baik malah tenggelam oleh aksi vandal yang mereka lakukan. Dan ini pastinya merusak visi organisasi mereka. Saya termasuk orang yang kurang suka berorganisasi, karena saya gampang kecewa. Saya tidak bilang berorganisasi itu tidak baik. Untuk beberapa orang mungkin sangat baik. Tapi untuk kepedulian terhadap lingkungan, akan lebih baik jika dimulai dari kesadaran individu. Mulai dari yang kecil dulu, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Nggak perlu banyak orang tahu kalau kamu nggak buang sampah sembarangan. Karena kamu tidak tergabung ke dalam organisasi. Kamu nggak butuh pengakuan untuk menjadi duta-dutaan. Kamu juga nggak harus maksa-maksa orang untuk melakukan hal yang kamu lakukan. Ini adalah sebuah kesadaran yang kamu lakukan tanpa terpikirkan. Jadi apapun yang orang-orang bilang tidak akan mengubah kebiasaan. Kamu bisa karena biasa. Dan jika kamu bisa, masa orang lain gak bisa?
Jika kamu peduli, mulailah dari diri sendiri. If you want something to change, be the change. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.